Saya Reza Pratama dari kelas 11D. Pak mau nanya, kalau saya di bulan Ramadan itu melakukan ibadah kayak sholat tarawih, sholat duha, baca Quran, tapi saya tidak berpuasa, itu hukumnya apa ya Pak? Sholat maghrib rajin, tarawih ikut, subuh juga, tapi kagak puasa dia. Gitu. Nah tarawih itu kan yang sunnah, gitu kan? Nah sementara puasa itu wajib, gugur yang lainnya. Ada yang mengatakan bahwa sama saja kamu membangun istana tapi menghancurkan kota-kotanya. Apa sih Pak perbedaan antara puasa Ramadan sama puasa sunnah lainnya dalam hal hukum dan utamanya? Kasih. Terima kasih. Perbedaan puasa Ramadan dengan puasa lainnya. Yang pertama, puasa Ramadan adalah puasa wajib yang dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Puasa yang lainnya adalah puasa sunnah yang ketika kamu melakukan dapat pahala, tidak melakukan tidak apa-apa. Kalau puasa Ramadan, ketika kita melakukan dapat pahala dan kita tinggalkan berdosa. Itu perbedaannya di situ. Kemudian puasa Ramadan ini niatnya harus jelas, gitu loh. Biasa kan nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu niatnya jelas. Tapi kalau puasa sunnah, misalnya gini, Rasulullah sering nih. Rasulullah pas ketika beliau bangun tidur, gitu kan, kemudian dia lihat di dapurnya nggak ada makanan, kalau ada makanan dia sarapan, tapi kalau nggak ada makanan dia puasa. Jadi enaknya puasa sunnah begini. Misalnya nih kalian pagi-pagi bangun mau niat puasa, udah langsung aja bisa. Beda dengan puasa Ramadan. Puasa Ramadan harus diniatkan malamnya karena wajib hukumnya. Jadi itu perbedaan antara puasa Ramadan dengan puasa yang lain. Hukumnya wajib Ramadan dan harus dibayar ketika kita utang atau meninggalkan. Ya. Apa sih keistimewaan di bulan Ramadan dibanding bulan lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya. Apa sih keistimewaannya bulan Ramadan? Tadi saya udah paparkan sebagian. Artinya bahwa istimewanya bulan Ramadan, yang pertama di bulan Ramadanlah Allah menurunkan Al-Quran. Kemudian yang kedua, setiap perbuatan kita, amal baik kita akan dilipat gandakan pahalanya. Yang ketiga, hanya di bulan Ramadanlah ketika kita melaksanakan bulan Ramadan, kita puasa beserta seluruh rangkaian amal ibadahnya, Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita yang telah lalu. Ini keistimewaan bulan Ramadan. Pak izin bertanya, gimana sih caranya puasa Ramadan dapat membantu meningkatkan kesadaran akan pentingnya berbagi dan bersyukur? Berbagi sedikit. Oke. Itu dimulai dari yang kecil-kecil dulu. Misalnya gini, nanti kan kalian pulang habis Jumatan ya. Kalian pulang, kalau di rumah ada kurma beberapa butir, bawa ke sini. Jangan berapa butir, berapa kotak misalnya, bawa ke sini, gitu loh. Ya, ada es buah, ada salad dan lain sebagainya, atau kue, bawa ke sini. Agar apa? Agar dimakan oleh teman-teman kalian yang puasa. Itu kan sedekah, tapi jangan dipaksakan. Saya bilang satu kotak, kalian nanti ke supermarket beli banyak. Enggak, pokoknya yang ada aja dibawa ke sini. Kita makan bareng dengan teman kita, itu akan membentuk jiwa kedermawanan. Seteguk air yang kita berikan untuk orang berbuka puasa, pahalanya sama buat kita dari apa yang berpuasa. Nah, salah satu yang saya terenyuh itu ketika
kita berpuasa itu doa yang kita panjatkan itu pasti akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat pun membantu mendoakan gitu. Apalagi ketika disampaikan ketika kita 5 menit sebelum berbuka puasa gitu. Nah, yang saya tanyakan itu doa itu sudah saya panjatkan, Pak. Doa itu sudah saya panjatkan, tahun lalu pun saya sudah panjatkan, bahkan tahun ini pun sudah saya panjatkan dengan doa yang sama gitu. Tapi kenapa doa yang saya panjatkan gitu, doa yang saya inginkan dan saya harapkan itu belum terwujud gitu, Pak? Nah, itu apa ya, Pak, alasannya kenapa gitu? Padahal seperti yang Pak Wahid sampaikan, pasti itu akan dijawab Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan ketika kita udah berkali-kali berdoa, lantas kemudian belum juga diijabah, belum juga dikabulkan oleh Allah, perlu kita introspeksi diri, muhasabah, evaluasi diri kita. Bagaimana caranya? Mulai dari bangun tidur sampai kita mau tidur lagi, kita evaluasi. Banyakkan perbuatan baikkah atau burukkah yang kita lakukan? Banyak yang benarkah atau yang salahnya yang kita lakukan? Ini yang kita evaluasi, kita muhasabah. Kapan muhasabahnya? Ketika menjelang tidur, gitu loh. Ini jangan pernah pas ketika kita menjelang tidur rebahan itu menghayalnya yang macam-macam, jangan. Justru kita muhasabah di situ. Mulai dari bangun tidur sampai mau tidur lagi, apa yang kita lakukan? Adakah di situ ada kata-kata kita yang menyakitkan orang lain? Apakah perbuatan di situ ada yang menyakitkan orang lain, buat tersinggung dan lain sebagainya? Ini kita muhasabah, introspeksi. Kemudian yang kedua, kenapa doa kita belum dikabulkan? Gitu loh. Kayak misalkan kita udah sholat, udah berdoa, tapi belum dikabulkan. Gak kayak ayah dari dulu, masih miskin aja misalnya, sampai mau melamar perempuan juga nggak bisa karena miskinnya misalnya gitu. Nah ini perlu dikoreksi lagi gitu. Artinya bahwa sangat-sangat boleh jadi bukan Allah selalu mengijabah hambanya ketika hambanya itu benar gitu, bersih. Nah di sini yang saya katakan tadi, bahkan kita sampai membandingkan antara diri kita dengan orang lain. Kalau doa kita belum diijabah oleh Allah, kemudian kita sabar, itu pahalanya lebih besar. Gitu. Kenapa orang yang tidak berdoa kepada Allah lantas kemudian dia kaya? Itu istidraj namanya. Gitu. Kambul, melulu. Nah kembali kepada diri kita koreksi, kita introspeksi diri kita. Sudah benarkah diri kita? Yang pertama. Yang kedua, tapi memang ini sebetulnya ujian. Ketika doa kita belum diijabah oleh Allah, ini ujian buat kita untuk tidak menghujat, untuk tidak memaki Allah. Gitu. Kalau udah bayar fidyah, apa harus mengganti puasanya, Pak? Iya. Gitu ya. Dalam kitab fikih, orang yang sudah bayar fidyah, maka dia tidak wajib untuk membayar puasanya. Biasanya yang fidyah ini bayar fidyah orang yang melahirkan. Karena dia sudah membayar fidyah, fidyah itu memberikan makan kepada seseorang, gitu loh. Satu hari sama seperti apa yang dia makan. Tapi kalau kita biasanya beras ya, beras begitu. Udah nggak usah bayar lagi. Atau orang yang memang sudah sakit terus kemudian meninggal dunia,
maka ini bayar fidyah dan gak wajib lagi puasa, dia udah meninggal begitu. Ya. Nama saya Kenny dari 11E, izin bertanya Pak, gimana kalau kita puasanya full tapi sama sekali nggak terawih? Ini perempuan pemalas. Iya contoh. Kenapa? Karena Allah sudah memberikan peluang, memberikan ruang, memberikan waktu, memberikan kesempatan untuk beribadah semaksimal mungkin di bulan Ramadan. Iya. Baik yang wajib, lebih-lebih yang sunnah, gitu. Artinya bahwa Allah memberikan waktu yang luang, mau melakukan ibadah apa saja, gitu ya, yang ada tuntunannya dari Allah dan Rasulnya, itu diberikan pahala, bahkan berlipat ganda. Sangat sayang sekali kalau orang yang berpuasa tapi nggak melaksanakan ibadah, rangkaian ibadah lainnya. Apa sih Pak tanda-tanda puasa yang diterima oleh Allah SWT? Apa sih tanda-tandanya orang yang puasanya diterima oleh Allah? Kalau sekarang ini bisa kalian lihat, gitu ya. Yang pertama, tanda-tanda puasa seseorang itu diterima oleh Allah dilihat dari fenomena perbuatannya, gitu. Satu contoh ibadahnya, kalau kemarin sebelum bulan puasa sholat subuhnya kayaknya malas banget, tapi sekarang dia rajin, bahkan dia ke musola, ke masjid, kemudian dia ikutin taraweh, artinya dilihat dari gejalanya ibadahnya tuh meningkat, gitu. Ngomongin orang udah gak lagi, gitu kan. Jahil, jahat, iri, dengki sama orang lain udah gak lagi. Itu tanda-tandanya orang yang puasanya berhasil. Ramadan